Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada sistem reproduksi manusia. Hari ini kita akan membahas tentang fertilisasi, kemudian menstruasi, pertumbuhan janin pada induknya atau ibunya, kemudian gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem reproduksi yang perlu kalian ketahui. Sangat berbahaya jika kita terkena penyakit pada sistem reproduksi ini. Kemudian satu hal lagi yang penting adalah bagaimana pengendalian kelahiran pada sebuah keluarga, sehingga sebuah keluarga ini bisa mengatur kelahirannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pengendalian kelahiran ini. Kita akan pelajari pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat untuk kita semua di masa depan. Nah, seringkali anak-anak mempertanyakan, kenapa sih kita harus mempelajari sistem reproduksi ini? Yang cowok misalnya, kenapa Pak saya harus mempelajari sistem reproduksi pada perempuan? Nah, karena pada saatnya nanti kalian punya istri itu seorang perempuan. Kalau kamu tidak bisa memahaminya, susah jadinya. Dan para putri-putri yang cewek-cewek perlu mempelajari juga apa yang terjadi pada sistem reproduksi pada pria, sehingga ketika nanti kalian berkeluarga, kalian akan mengerti apa yang terjadi pada pasangan masing-masing. Nah, sehingga pada pembahasan ini sangat penting bagi kita di masa sekarang untuk menjaga kesehatan maupun pada masa depan ketika kalian sudah berkeluarga nanti. Selamat siang, selamat belajar, jangan mudah putus asa, dan tetap berusaha walaupun susah. Nah, keadaan yang seperti apapun tetap kita harus mengatasinya, tetap kita harus bisa bangkit dari keadaan yang sesulit apapun. Tuhan memberkati. Ya, setelah fase yang hari Senin kemarin, kita akan melanjutkan hari ini proses fertilisasi atau pembuahan. Ya, jadi detailnya demikian untuk proses fertilisasi atau pembuahan itu. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Ya, nah, jadi ovum ini akan matang, akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pengeluaran itu disebut dengan ovulasi. Nah, di dalam perjalanan menuju ke uterus yang melalui tuba Fallopi atau saluran telur, ya, atau fallopian tubes, orang mengatakan begitu, ovum akan bertemu dengan sperma jika ada sperma yang masuk, ya. Jika ada sperma yang masuk. Nah, kita sekarang membahas tentang pembuahan, berarti ada proses sperma yang masuk dan akan bertemu dengan ovum, dan pertemuan itu ada pada saluran telur atau oviduct atau tuba Fallopi. Nah, proses bertemunya ovum dan sperma itulah yang disebut dengan fertilisasi. Ya. Jadi ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum, sedangkan ekornya akan ke tanggal. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam 1 bulan seorang perempuan hanya mengeluarkan 1 ovum, 1 sel telur, sedangkan pria dalam 1 bulan bisa mengeluarkan kira-kira 12 miliar sperma. Ya, dalam 1 kali mengeluarkan itu kira-kira ada sekitar lebih dari 100 juta. Nah, itu yang penting kalian ketahui. Tetapi pada proses fertilisasi, sperma yang bisa masuk dalam sel telur itu hanya 1, ya. Yang lainnya akan mati ketika tidak bisa menembus ovum. Nah,
Kemudian inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk dalam ovum, sperma lain tidak akan dapat menembus membran ovum. Jika sudah ada satu yang masuk, maka akan terbentuk dinding, lapisan yang membuat sperma yang lain tidak bisa masuk lagi untuk menembusnya. Ya. Nah, berikutnya, nah ini proses masuknya sel sperma dalam sel telur. Jika ini sudah ada satu yang masuk, maka ini akan tertutup, yang lain akan kemudian mati di situ. Ya, nah ini proses peleburannya. Inti ovum melebur dengan inti sperma, kemudian proses pembuahan itu akan berlanjut setelah proses peleburan fertilisasi ini. Ya, nah berikutnya pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pembuahan ovum oleh sperma menghasilkan sigot. Ya, jadi setelah bertemu antara ovum dan sperma itu jadi sigot bergerak menuju ke uterus. Ya, dari saluran telur, dari oviduct atau tuba falopi akan masuk di dalam uterus. Selama pergerakan itu, sigot membelah terus menuju ke uterus. Ya, pembelahan itu secara mitosis, kemudian setelah masuk di uterus sudah dalam bentuk embrio. Ya, dari 1 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Nah, begitu seterusnya. Nah, perubahan sigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari yang kelima, embrio telah menempel di uterus. Ya, ini masuk di uterus. Nah, tepatnya di hari ke-7 inilah kemudian embrio benar-benar menempel pada dinding uterus. Apa yang kemudian terjadi setelah embrio menempel pada dinding uterus? Ya, nah ini prosesnya kalau dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, ovarium melakukan ovulasi. Ovulasi itu keluarnya ovum dari ovarium, kemudian di oviduct, saluran sel telur atau tuba falopi ini, di sini kemudian bertemu dengan sel sperma. Bertemunya di sini. Ya, setelah bertemu terjadi peleburan inti sel sperma dan sel telur, ia akan menjadi sigot, membelah jadi 2. Ya, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Nah, ini sudah dalam bentuk embrio dan menempel pada dinding uterus ini pada hari yang kelima ini di sini. Ini hari yang ke-7, dia akan melekat kuat pada uterus. Ya. Nah, ini proses yang terjadi setelah fertilisasi. Ya. Berikutnya, nah inilah yang terjadi pada dinding uterus ketika amnion sudah menempel. Ya, di sini kemudian ada pembuluh darah ibu yang menempel pada amnion. Kemudian di sini terbentuk 3 lapisan, ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Masing-masing nanti fungsinya dari ektodermis jadi apa, mesodermis jadi apa, endodermis jadi apa, itu kalian bisa baca di modulnya. Ya. Nah, proses perkembangannya sampai terbentuk dari hari ke-7, ke-9, dan hari ke-16. Ini prosesnya seperti ini. Susah banget untuk memahami dan menghafal proses demi proses seperti ini. Kira-kira inilah yang harus dikuasai ketika kalian nanti masuk di kuliah kedokteran. Hal-hal yang semacam ini yang akan kalian pelajari. Ya. Nah, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Ya, ini. Nah, plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Sebelum ada plasenta, belum disebut sebagai janin atau fetus. Masing-masing fungsinya apa? Nah, plasenta ini merupakan saluran yang memasukkan darah dan sari-sari makanan dari ibu kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Ya, amnion ini cairan
berfungsi untuk tempat yang nyaman, menjaga suhu dan menjaga gesekan atau benturan, sehingga bayi ini akan aman berada di dalam kandungan ibunya, ya. Nah, korion itu lapisan yang paling luar yang melindungi tubuh bayi ini. Nah, ini prosesnya, ya. Pada minggu keempat, minggu ke-7 dan ke-13, ya. Ini keempat, 7 dan ini ke-13 sudah mulai menempel dan tumbuh seperti ini, ya. Nah, berikutnya, kalau sudah nanti lahir pada usia 9 bulan 10 hari rata-rata seperti itu, kemudian jadi bayi, anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kemudian orang tua menjadi manula. Ini pertumbuhan perkembangan manusia yang sudah kalian pelajari di SD dulu, tahap-tahap perkembangannya seperti ini, ya. Nah, apakah semua sel telur yang sudah dikeluarkan kemudian akan dibuahi? Belum tentu, ya. Ada masa di mana telur itu ketika dikeluarkan belum tentu langsung dibuahi, ya. Karena apa? Sel telur itu mulai dikeluarkan ketika usia kalian remaja, kira-kira 11 tahun, 12 tahun sudah mulai mengeluarkan sel telur. Tapi kan belum ada yang membuahi, sel sperma yang membuahi. Akibatnya apa? Kalau tidak dibuahi, nah begini, setelah telur itu dikeluarkan, maka uterus mempersiapkan dirinya. Nah, ini prosesnya saya balik dari proses menstruasi dulu. Menstruasi setelah selesai, kemudian dinding rahim akan mempersiapkan diri dulu. Pada saat sel telur nanti akan masak, semakin lama semakin menebal. Pada ovulasi ini dinding uterus akan semakin menebal. Buat apa? Untuk mempersiapkan kalau sel telur dibuahi dan menjadi embrio yang akan menempel dan tumbuh pada uterus ini, ya. Makin lama makin tebal. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, tidak ada embrio yang menempel, maka dinding yang sudah dipersiapkan ini menebal ini, pada dinding-dindingnya banyak pembuluh darah. Tempat yang dipersiapkan tidak terpakai, kemudian dindingnya akan luruh dan pembuluh-pembuluh darah yang ada pada dinding ini akan rusak, dan itulah yang kemudian menghasilkan darah yang keluar, yang disebut menstruasi pada perempuan. Sehingga anak-anak akan mengalami menstruasi pada sekitar usia ketika kalian kelas 5, kelas 6 atau SMP kelas 1. Nah, itu semua wanita akan mengalaminya. Kalau tidak, justru malah tidak wajar. Berarti ada gangguan yang terjadi pada rahimnya ketika sudah mulai usia remaja tidak mengalami menstruasi. Karena itu merupakan kejadian yang alami, proses yang terjadi pada uterus dipersiapkan, kemudian tidak ada yang menempel di situ, dindingnya akan luruh dan itu akan berulang setiap bulannya. Itu yang disebut dengan menstruasi, ya. Jadi kira-kira 2-7 hari pada perempuan yang mengalami menstruasi itu sesuatu yang wajar dan akan berulang setiap kira-kira 28 hari sekali, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini keterangan secara tertulisnya, kalau tadi secara gambar. Nah, ini minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Lapisan hari yang kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam dalam saluran. Nah, perhatikan di sini hanya waktunya 36 jam. Usia ovum yang bisa dibuahi oleh sel sperma hanya 36 jam. Artinya ini cuma 1 hari lebih sedikit, ya, 1,5 hari, ya, telur itu bisa dibuahi. Kalau ketemu dengan sperma, ya dia bisa mengandung, kalau tidak ya nggak bisa, ya. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid, ya. Nah,
siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 atau 50 tahun yang dalam istilah kesehatan biasanya disebut masa menopause atau berhentinya seseorang perempuan menghasilkan menghasilkan ovum dan berhentinya menstruasi. Ini pada menopause pada perempuan beda-beda. Tergantung apa? Tergantung banyaknya jumlah sel telur yang dimiliki oleh perempuan itu, ya. Jadi sejak bayi lahir itu jumlah sel telur sudah ada pada seorang perempuan dan itu akan menentukan masa ini, ya, masa panjangnya dia mengalami menopause usia berapa begitu, ya. Nah, ejakulasi pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini terjadi pada masa pubertas antara 12 hingga 16 tahun, beda-beda. Nah, ini yang kemudian ketika pertama kali keluarnya sel sperma, orang menyebutnya sebagai mimpi basah, ya. Secara alami dia akan keluar dengan sendirinya yang menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk membuahi sel telur, ya. Pada pria bisa setiap saat keluar untuk sel spermanya, sedangkan pada perempuan sel telur hanya keluar 1 bulan sekali. Itu pun bergantian antara ovarium kiri dan ovarium yang kanan. Nah, sel sperma dapat bergerak dan kaya akan DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Ya, ini DNA dan kromosom ini sesuatu yang diturunkan pada keturunannya. Nah, sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi itu keluarnya sel sperma dari tubuh, ya. Ini pengeluaran semen dari uretra, ejakulasi itu, ya. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi saat mimpi basah yang saya katakan tadi. Cairan ejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sel sperma, bukan semen seperti yang kamu bayangkan untuk yang bangunan itu enggak. Tapi semen itu cairan berwarna putih yang berfungsi untuk melindungi sperma supaya tidak mengalami kerusakan, gitu, ya. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tapi yang di sini yang kita bahas adalah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi yang menular, artinya terjadi karena tertular dari orang yang lain. Nah, gonoru, penyakit kencing nanah, penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhea, ya. Kemudian chlamydiasis, penyebabnya Chlamydia trachomatis. Sifilis, orang menyebutnya raja singa, penyebabnya bakteri Treponema pallidum, ya. Kemudian berikutnya herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Candidiasis, kemudian penyebabnya jamur Candida albicans. Nah, di sini yang saya jelaskan hanya penyebab dan penularannya, penyebabnya oleh apa. Nah, ciri-ciri penyakitnya seperti apa, kemudian akibatnya seperti apa, bisa kalian lihat pada buku modul kalian masing-masing yang sudah saya siapkan, ya. Jadi dibaca di sana, kalian akan tahu apa itu gonorrhea, apa itu chlamydiasis, sifilis, herpes genitalis, candidiasis, dan yang lebih berbahaya lagi dari kelima penyakit ini adalah HIV AIDS, ya. Pada HIV AIDS itu terjadi proses penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang lain, sehingga jika terkena HIV AIDS maka dia rentan sekali terkena penyakit yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, hampir ke semua penyakit ini diakibatkan pada hubungan seksual secara bebas, ya, sehingga orang mudah ketularan dari orang yang sudah mengalami yang sakit, kemudian melakukan hubungan seksual dengan seseorang, sehingga akan tertular penyakit-penyakit ini. Sehingga perlu sekali menjaga proses hubungan seksual yang sehat yang boleh dilakukan hanya di dalam keluarga, itu yang pada masa depannya
kedepannya seperti itu. Sedangkan yang kita pelajari ini pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui. Saya tidak berani menampilkan gambar-gambar pada penyakit-penyakit ini karena begitu mengerikan, begitu yang mengalami penyakit-penyakit seperti ini. Nah, cukup sebagai pengetahuan bahwa ini penyakit-penyakit yang berbahaya, yang begitu terkena bisa menular juga kepada keluarga yang lain, suami, istri, atau pada anak yang sedang dikandung. Ini berbahaya, begitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak tertular penyakit-penyakit ini? Ada beberapa cara menjaga kesehatan pada sistem reproduksi manusia, ya. Di beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, ya. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar, ya. Selalu membersihkan, mencuci, begitu kan, dengan cara-cara yang benar. Kalian pelajari betul-betul bagaimana cara membersihkan organ reproduksi secara baik. Kalian bisa konsultasi dengan mama kalau kamu perempuan, atau dengan papa kalau kamu laki-laki, bagaimana cara menjaga organ reproduksi yang benar, begitu ya. Mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Nah, tentu saja ini bukan hanya untuk sistem reproduksi, tapi yang lainnya juga perlu dijaga dengan cara yang seperti ini, ya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Nah, ini cewek-cewek ya biasanya suka memakai mode-mode pakaian yang saat itu lagi tren. Nah, kalau pas trennya itu menggunakan pakaian celana jeans yang ketat, ya, ini resikonya di sini, ya, dapat mengakibatkan peradangan pada organ reproduksi, ya. Nah, yang berikutnya, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Nah, khususnya pada anak perempuan yang di sini yang lebih beresiko, ya. Jika terjadi lembab seperti itu, maka bakteri dan jamur akan mudah tumbuh pada bagian organ reproduksi kita, ya. Susah kalau terjadi pertumbuhan bakteri dan jamur karena akan menimbulkan rasa gatal dan bau yang tidak sedap, ya. Ini yang perlu dijaga, sehingga ganti pakaian dalam sehari 2 kali, tidak saling meminjam, begitu kan. Pakaian dalam itu supaya tidak tertular oleh penyakit-penyakit organ reproduksi, itu perlu kalian ketahui, ya. Tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Itu yang penting sekali bagi kalian untuk menjaga pengetahuan tentang hubungan seks yang diizinkan itu hanya pada waktu kita sudah berkeluarga saja, ya. Itu yang penting, sehingga tidak terjadi hubungan seks bebas yang beresiko tinggi karena ini AIDS dan sifilis. Kalau ini sudah kena, itu seperti AIDS, sangat susah untuk disembuhkan. Sampai saat ini obat-obat yang baik untuk AIDS masih sangat jarang ditemukan, sehingga masih dikategorikan penyakit yang tidak atau belum memiliki obat yang dipergunakan untuk menyembuhkannya, ya. Ini yang penting, sehingga kalian pada masa ke depan akan tetap sehat, pada kalian juga pada keturunan bayi yang dikandung, sehingga pengetahuan tentang sistem reproduksi pada manusia ini penting sekali bagi kita, supaya kedepannya kita memiliki generasi yang baik, sehat, dan senantiasa dapat terjaga kesehatannya dengan cara yang lebih baik lagi. Oke. Selamat bertemu lagi pada pelajaran yang berikutnya. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan,
untuk persiapan latihan dan juga ulangan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.